Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'd. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin sholih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yarzuqana Allah al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah pada pagi ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Lubul Usul karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan sekarang kita akan memasuki kepada bab baru atau pembahasan baru, yaitu tentang an-nahyu. Setelah minggu kemarin kita selesai membahas bab al-amr. Pembahasan an-nahyu ini nggak banyak, hanya sedikit. Kemudian kita akan melanjutkan kepada pembahasan lafadz al-am. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mas'alatun, masalah. An-nahyu, larangan itu iqtida'u kaffin an fi'lin la binahwi kuffa. Jadi larangan itu adalah iqtida'u kaffin, ya, tuntutan meninggalkan. Ya, iqtida'u kaffin, tuntutan meninggalkan. An fi'lin, dari suatu perbuatan, la binahwi kuffa, tidak dengan semisal fi'il kuffa. Nah, jadi yang namanya an-nahyu adalah iqtida'u kaffin an fi'lin, tuntutan meninggalkan dari suatu perbuatan. Maka ini kebalikan daripada amr. Kalau amr itu kan iqtida'u fi'lin, ya, tuntutan mengerjakan suatu perbuatan. Kalau larangan itu kebalikannya adalah tuntutan meninggalkan dari suatu perbuatan. Dalam Al-Quran contohnya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekati zina. Nah, ini adalah tuntutan meninggalkan suatu perbuatan berupa mendekati perbuatan zina. Maka itu namanya an-nahyu. Kemudian la binahwi kufa, tidak dengan semisal fi'il kufa. Kufa walaupun secara makna artinya tinggalkan, dan semakna dengan kufa itu seperti zar, da, maknanya sama, sama-sama perintah untuk meninggalkan sesuatu. Hanya saja kufa, zar, da itu bukan termasuk an-nahyu. Kenapa? Karena dia sigohnya adalah sigoh fi'il amr. Maka dia masuk ke dalam bab al-amr. Walaupun maknanya adalah meninggalkan. Makanya di sini dikatakan la binahwi kufa, tidak dengan semisal kufa. Karena kufa dan yang semisalnya itu adalah fi'il amr, walaupun maknanya adalah untuk meninggalkan sesuatu. Oke, paham ya? Jadi sekali lagi, an-nahyu adalah iqtida'u kaffin an fi'lin, tuntutan meninggalkan suatu perbuatan, la binahwi kufa, tidak dengan semisal fi'il kufa, dzar, da, yang mana walaupun maknanya meninggalkan, tapi dia menggunakan sigoh fi'il amr, maka dia bukan termasuk an-nahyu. Nah, kemudian di dalam syarahnya juga disebutkan fada khalafih, maka masuk di dalam an-nahyu itu al-iqtida'u al-jazim wa ghairuhu, tuntutan meninggalkan yang tegas seperti haram, wa ghairuhu, atau tuntutan yang tidak tegas seperti makruh dan mubah. Afwan, seperti makruh bukan mubah, seperti wa ghairuhu dan seperti makruh. Wa kharaja minhu, dan dikecualikan daripada perkara an-nahyu al-ibahatu mubah. Jadi mubah itu tidak bisa masuk ke dalam pembahasan an-nahyu. Karena mubah itu kan artinya samanya antara mengerjakan atau meninggalkan. Nah, dia tidak masuk ke dalam cakupan an-nahyu. An-nahyu itu cuma haram kalau tegas tuntutannya, atau makruh kalau tidak tegas.
Kemudian juga disebutkan wala yu'tabar fi musamma an-nahi uluwun wala isti'la'un 'alal ashah kal amr. Dan juga di dalam konotasi an-nahyu itu tidak dianggap adanya ulu, posisi yang lebih tinggi atau tidak, atau juga isti'la, kalamnya harus menunjukkan ketinggian atau tidak. Menurut pendapat yang paling sahih sebagaimana pembahasan amr itu tidak dianggap adanya ulu ataupun isti'la. Yang penting yang namanya nahyu itu adalah tuntutan meninggalkan suatu perbuatan tanpa melihat posisi ataupun kondisi perkataannya. Ya. Nah, ini memang sedikit berbeda dengan beberapa ulama. Kalau Imam Asy-Syaukani contohnya dalam kitab Irsyadul Fuhul, beliau mendefinisikan yang namanya an-nahyu itu sebagai al-qaulul insya'iyyu ad-dalu ala talabi kafin an fi'lin ala jihatil isti'la. Nah itu. Kalau Imam Syaukani dalam Irsyadul Fuhulnya beliau mengatakan an-nahyu larangan itu adalah al-qaul al-insya'i, perkataan insya'i ya. Insya'i itu artinya selain khobar informasi ya. Perkataan insya yang menunjukkan akan tuntutan meninggalkan suatu perbuatan ala jihatil isti'la, dari sisi isti'la, orang yang lebih atas atau lebih tinggi. Maka dikecualikan daripadanya al-iltimas dan doa ya. Kalau kata Imam Syaukani, iltimas itu artinya kita melarang orang yang sejajar posisi kedudukannya dengan kita. Seperti kita melarang sesama teman atau pelajar. Kita katakan la tatakallam, jangan ngomong. Nah, itu namanya bukan an-nahyu menurut Imam Syaukani, tapi itu artinya iltimas. Atau kalau dari bawah ke atas, dari hamba ke Allah, itu namanya bukan an-nahyu, tapi ad-du'a. Seperti kita katakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Nah, itu bukan an-nahyu, karena disampaikan dari bawah, yaitu hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, itu maka maknanya adalah doa. Nah, itu kalau menurut Imam Syaukani. Tapi kalau menurut pendapat yang terpilih oleh Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, itu tidak dianggap adanya isti'la dan ulu. Pokoknya kalau itu larangan, maka itu adalah an-nahyu. Dan ini perbedaannya perbedaan tidak substansial ya, karena walaupun itu iltimas, doa, an-nahyu, semuanya adalah sama-sama sighahnya la taf'al dan menunjukkan adanya larangan. Itu ya. Kemudian disebutkan wa qadiyatuhu, dan qadiyah. Qadiyah itu sebenarnya kan permasalahan, atau di sini bisa dikatakan masalah yang ada pada an-nahyu, atau faidah yang terdapat dalam an-nahyu adalah ad-dawam, senantiasa terus-menerus. Jadi kalau ada larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu maknanya ad-dawam, terus-menerus. Nah, ini berbeda dengan amr. Kalau amr itu kan ketika kita memerintahkan, atau ketika Allah atau Rasulnya memerintahkan sesuatu secara mutlak, maka itu tidak berfaedah satu kali atau pengulangan. Cuman secara darurat harus adanya pelaksanaan satu kali, karena tidak mungkin terrealisasi itu perintah kecuali harus dilaksanakan, ya kan? Satu kali. Nah, kalau an-nahyu itu kebalikannya. An-nahyu itu ketika ada larangan, maka secara otomatis dia berfaedah dawam, terus-menerus larangannya sampai terus. Malam yuqayyad bi ghairihi fil asah. Selama tidak dibatasi dengan sesuatu yang lain fil asah menurut pendapat yang sahih. Kalau dibatasi itu larangannya, contohnya la tatakallam al-yaum. Jangan kamu berbicara hari ini, atau la tatakallam fil fasl. Jangan kamu ngomong di kelas. Berarti kan di sini larangannya dibatasi dengan kalimat fil fasl, di dalam kelas. Artinya kalau sudah keluar kelas, maka tidak lagi berlaku adanya larangan berbicara. Nah, tapi kalau la tatakallam, jangan berbicara, maka dia fungsinya berfaedah terus-menerus, ad-dawam, jangan berbicara pokoknya. Ya. Tapi kalau la tatakallam fil fasl, jangan kamu berbicara fil fasl, di dalam kelas, maka maknanya adalah dibatasi, tidak boleh dalam kelas. Artinya kalau di luar kelas itu boleh. Itu makna qadiyatuhu ad-dawam. Makanya di sini dalam syarahnya juga disebutkan wa qadiyatu ad-dawam 'alal kaffi. Jadi fungsinya adalah untuk melarang ad-dawam, terus-menerus, 'alal kaffi, atas perbuatan untuk meninggalkan itu. Li'anna al-ulama lam yazalu yastadilluna bihi 'ala enggak kelihatan. Nah, li'anna al-ulama lam yazalu yastadilluna bihi 'ala tarki. Karena para ulama terus-menerus menggunakan dalil an-nahyu itu untuk meninggalkan sesuatu. Jadi ketika Allah mengatakan wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina, maka larangan itu berfaedah adawam, terus-menerus.
Karena larangan wala taqrabu zina itu tidak dibatasi dengan sesuatu apapun. Maka ya para ulama akan senantiasa pada masa kapanpun berdalil dengan dalil ini untuk menunjukkan keharaman kita mendekati zina dan keharaman zina itu sendiri. Ya makhtilafil awqat, dengan berbeda-bedanya waktu atau masa. La yakhussunahu bisyai'in minha, tidak dikhususkan sedikit pun dari waktu tersebut buat kapan, tapi mutlak terus-menerus sampai kiamat. Malam yuqayyad bi ghairi fil asah tadi, selama tidak dibatasi dengan sesuatu yang lain, dengan kalimat lain fil asah menurut pendapat yang sahih. Oke. Sampai sini paham? Paham tuh, Ustaz. Allah. Baik. Berikutnya wataridu, dan terdapat sigotuhu, sigoh daripada an-nahyu. Ya sebagaimana amr juga maknanya banyak ya. Jadi fi'il amr itu terdapat di dalam Al-Quran ataupun sunnah. Itu maknanya tidak hanya satu, tapi maknanya beragam. Begitu juga an-nahyu. Wataridu, dan terdapat sigotuhu, sigoh dari an-nahyu yaitu lataf'al. Sigoh asal daripada an-nahyu itu adalah lataf'al atau yang semakna seperti isim fi'il nahyi, seperti soh. Maknanya uskut, ya maknanya uskut dan seterusnya. Kalau soal fil amr ya afwan. Ya, sigohnya adalah lataf'al. Yang pertama, litahrim, itu berfaedah untuk tahrim. Ya, berfaedah haram. Contoh wala taqrabu zina. Maka sigoh la taqrabu itu menunjukkan haram. Wala taqrabu zina. Ya, jelas haram karena adanya celaan yang Allah berikan di dalam ayat ini. Innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Karena perbuatan mendekati zina itu perbuatan fahisyah. Fahisyah saja itu sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan mendekati zina itu haram. Karena itu sifat yang tercela. Walil karohah. Bisa juga sigoh lataf'al atau an-nahyu itu berfaedah makruh. Contoh wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Janganlah kalian memilih yang khabis, yang buruk-buruk, minhu daripadanya, tunfikun yang kalian infakkan. Wal khabis fihi arodi. Khabis itu makna di dalamnya arodi, sesuatu yang buruk ya. Rodi yang jelek. La al haram, bukan bermana haram. Aksu ma fi qouli ta'ala, itu berkebalikan dengan apa yang ada dalam firman Allah Ta'ala. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Nah, khaba'is di sini maknanya haram. Allah mengharamkan atas kalian hal-hal yang khaba'is, yaitu hal-hal yang buruk yang bisa berbahaya dalam tubuh. Nah, di sini kita dimakruhkan untuk berinfak dengan sesuatu yang jelek. Ya, kalau kita buka dalam kitab At-Taqrirat As-Syadidah, ya Qismul Ibadah bab Shadaqatut Tatawu, ya di sana dijelaskan di antara berinfak yang makruh adalah kita berinfak dengan sesuatu yang buruk, dengan sesuatu yang jelek. Contoh kita infak beras tapi berasnya beras raskin, maka hukumnya makruh. Kecuali dalam dua keadaan saja. Kalau tidak salah, satu, berinfak uang kertas contohnya tapi agak jelek, maka itu tidak makruh. Atau yang kedua, berinfak baju yang agak jelek, maka itu juga tidak makruh. Pengecualian dua hal itu. Selain itu maka makruh. Kemudian walil irsyad. An-nahyu juga itu bisa bermakna lil irsyad, memberikan petunjuk, memberikan arahan. Contoh, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Ya, jangan kalian meminta tentang sesuatu yang apabila diungkapkan bagi kalian tasukkum, kalian menjadi berprasangka buruk. Nah, itu irsyad. Walid doa juga bisa doa apabila dari bawah ke atas. Nahu semisal Rabbana la tuzigh qulubana. Ya, wahai Tuhanku jangan engkau sesatkan hati kami. Wali bayanil akibah, menjelaskan akibat. Contoh, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Janganlah kalian kira orang-orang yang dibunuh di jalan Allah itu meninggal, bal ahya, tapi mereka hidup. Ai akibatul jihadi al hayah, yaitu akibat yang dihasilkan oleh jihad adalah kehidupan, la al maut, bukan kematian. Nah, jadi la tahsaban di sini al akibah. Walid taklil bisa juga bermakna taklil, ya, bermakna kadang, sedikit. Bi'an yata'allaqa al bil manhiyi anhu, jika berkaitan dengan apa yang dilarang. Contoh wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi. Jangan kalian
merasa terpukau kedua matamu dengan apa yang kami bentangkan untuknya. Fahuwa qalilun bi khilafi ma indallah. Itu apa yang Allah bentangkan di dunia ini sedikit sekali, berbeda dengan apa yang ada di sisi Allah itu banyak. Ini sesuai makna yang masing-masing aja. Kemudian juga walil ihtikar, untuk menghina bi an yata'allaqu bil manhi, jika berkaitan dengan yang dilarang. Contoh, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian meminta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir setelah iman. Dan terakhir walil ya'si, ya, untuk putus asa, bermakna putus asa. Contoh, la ta'tadhiru al yaum. Jangan kalian meminta maaf hari ini. Dan seterusnya, dan masing-masing makna itu bisa kita fahami sesuai dengan indikator yang ada. Ya. Kemudian wafil iradati wat tahrim ma marra fil amr minal khilaf. Sedangkan dalam bab al-iradah dan at-tahrim, ma marra, apa yang telah berlalu fil amr, dalam pembahasan al-amr minal khilaf, yang ada pada pembahasan apa ya, yang terjadi perbedaan. Sama dalam al-amr kan ditegaskan adanya perintah tuntutan mengerjakan sesuatu tidak menunjukkan adanya kehendak untuk sesuatu itu, kan gitu. Jadi Allah contohnya dalam bab amr ya, Allah itu memerintahkan Abu Lahab itu untuk beriman. Ya, kepada semua orang kafir itu Allah perintahkan untuk beriman kepada Allah. Tapi bukan berarti Allah berkehendak menjadikan Abu Lahab itu beriman. Jadi perintah tidak senantiasa menunjukkan adanya kehendak terhadap perintah tersebut. Ya. Maka an-nahyu pun sama. Jadi an-nahyu pun sama. Ya. Wafil iradah. Jadi adanya tuntutan meninggalkan sesuatu, adanya larangan untuk meninggalkan sesuatu, bukan berarti orang yang mengatakannya juga berkehendak atas larangan tersebut. Ya. Ya. Kemudian juga dalam bab at-tahrim ada khilaf juga. Maksudnya adalah sebagaimana bab amr itu kan hukum asalnya secara hakikoh bermakna wajib. Sehingga makna selain wajib itu adalah majaz. Makna yang keluar dari hukum asal. Nah, dalam bab an-nahyu pun sama. Ada khilaf. Apakah hakikoh an-nahyu itu at-tahrim atau bukan? Cuman pendapat yang terpilih oleh beliau, oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, an-nahyu itu ya hakikohnya adalah at-tahrim. Sedangkan makna selain at-tahrim, seperti al-karoha, al-irsyad, ad-du'a, itu adalah makna majaz. Tapi secara hakikoh maknanya adalah at-tahrim. Ini juga disebutkan oleh Imam Syaukani. Beliau mengatakan dalam Irsyadul Fuhul, fadhahabal jumhuru ila anna ma'nahu al-hakiki huwa at-tahrim. Maka jumhur ulama berpendapat bahwasanya makna hakiki daripada an-nahyu itu adalah at-tahrim wa huwal haq, dan itu pendapat yang benar. Wa yaridu fihi ma'adahu majazan. Dan at-tahrim dan an-nahyu itu bermakna selain at-tahrim, ya, itu adalah secara majaz. Sebagaimana dalam sabda Nabi, la tusallu fi mabarikil ibil. Jangan kalian sholat di tempat di tempat kandang unta. Nah, itu maknanya lil karohah makruh, itu makna majaz. Karena keluar dari makna hakikinya itu at-tahrim. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Ustadz, Silakan. yang membatasi makna eh, nahyu sebagai tahrim ini cuma Zakaria Al-Ansari saja ya? Yang makna hakiki? Iya. Enggak, jumhur. Oh, jumhur. Ini Imam Syaukani dalam Irsyadul Fuhulnya mengatakan, fadhahabal jumhur ila anna ma'nahu al-hakiki huwa at-tahrim. Jadi Oh. jumhur, mayoritas ulama berpendapat bahwa makna hakiki daripada an-nahyu adalah at-tahrim. Wahwal haq, dan itu pendapat yang benar. Wa yaridu fihi ma'adahu majazan. Dan an-nahyu selain makna tahrim itu adalah majaz. Jadi memang ini pendapat jumhur, mayoritas dari ulama. Sebagaimana al-amr secara hakiki bermakna wajib, itu adalah pendapat jumhur, mayoritas ulama. Paham tuh? Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Malas.
Baik, berikutnya waqad yakunu an wahidin wa muta'addidin jam'an kal haramil mukhayyar. Waqad dan terkadang yakunu itu ada an-nahyu, di sini isim kanannya an-nahyu dibuang. Dan terkadang an-nahyu larangan itu an wahid, melarang dari satu hal, dari satu perkara. Nah, dalam syarahnya wahwa zahir. Nah, kalau Allah melarang terhadap sesuatu dari satu perbuatan saja itu zahir jelas sesuatu yang tidak muskil ya masalah. Contohnya Allah mengatakan hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai. Ya, itu kan Allah mengharamkan satu hal. Jelas ya. Jadi terkadang larangan itu adalah sesuatu yang melarang untuk satu hal. Dan itu zahir, jelas sesuatu yang tidak perlu adanya tambahan penjelasan. Nah, wa'an muta'addidin jam'an. Kadang larangan juga ada yang berupa sesuatu yang beragam. Bukan satu hal, tapi yang dilarangnya itu sesuatu yang beragam jam'an apabila digabungkan. Artinya apabila dilaksanakan satu-satu, maksudnya tidak digabungkan dalam satu sekaligus, maka tidak haram. Ya, kal haramil mukhayyar, seperti haram yang pilihan. Contoh kita mengatakan la taf'al hadza au dzak. Jangan kamu lakukan ini atau yang itu. Nah, maka kalau kita menjalankan salah satunya saja, hukumnya boleh. Tapi kalau digabungkan semuanya dilaksanakan, maka hukumnya haram, tidak boleh. Nah, fa'alaihi tarku ahadihima faqat. Maka wajib baginya hanya meninggalkan salah satunya saja. Fala mukhalafata illa bi fi'lihima, dan tidak ada pelarangan, maksudnya tidak ada pelanggaran kecuali apabila menjalankan keduanya secara sekaligus. Contohnya adalah seperti kita menikahi perempuan bersaudari. Kita nggak boleh kemudian menikahi perempuan bersaudari sekaligus dikumpulkan dalam suatu pernikahan. Nggak boleh. Nah, itu namanya larangan yang beragam. Ya, larangan bukan satu hal, tapi larangan dari muta'addid, sesuatu yang beragam yang tidak boleh dikumpulkan. Tapi kalau kita nikahi salah satunya saja, maka hukumnya boleh. Tapi kalau kita digabungkan, menikahi kakak dan beradik dalam satu pernikahan, dalam satu rumah yang sama, satu akad yang sama, maka hukumnya adalah haram. Tapi kalau kita nikahi salah satunya saja, tidak digabung, maka hukumnya adalah boleh. Fal muharram fi'luhuma, maka yang diharamkan itu adalah perbuatan keduanya, bukan salah satunya. La fi'lu ahadihima faqat, bukan perbuatan salah satunya saja. Ya. Wa farqan. Kadang ada juga larangan terhadap sesuatu yang lebih dari satu, muta'addid, beragam, larangannya beragam, tapi bukan secara jam'an. Ya, keharamannya itu bukan karena dikumpulkan, tapi farqan, karena dipisah. Ya, karena lain tulbasani au tunza'ani wala yufarraqu bainahuma, seperti memakai dua sendal tulbasani yang dipakai secara bersamaan au tunza'ani, atau dilepas secara bersamaan, wala yufarraqu bainahuma, tidak boleh dipisah di antara keduanya. Maksudnya tidak boleh dipisah itu gak boleh kita lepasin kanan doang, kirinya kita pakai, atau kirinya doang kanannya kita pakai. Nah, ini larangan untuk lebih dari satu, yaitu melepas dan memakai. Tapi farqon, yang diharamkannya adalah farqon, ya. Maksudnya farqon itu adalah dipisah, bukan digabung tapi dipisah. Ya. Bilubsin, ya. Tidak boleh dipisah antara keduanya, bilubsin, baik dengan cara pemakaiannya, au naz'i, bilubsi au naz'i, dengan memakai atau mencopot, ihdahuma, salah satu di antara keduanya, faqat saja. Fa innahu manhiyun anhu, maka sesungguhnya itu terlarang. Ya. Akhdan, mengambil min khabari sahihain, dari khabar sahihain, yang mana Nabi bersabda, la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidatin liyun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Janganlah salah seorang di antara kalian berjalan di satu sendal. Janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dalam satu sendal. Liyun'ilhuma, kalau mau pakai keduanya jami'an bersamaan, aw liyakhla'huma jami'an, atau lepaskan keduanya secara bersamaan. Ya, jadi jangan dipisah. Larangannya farqon, jangan dipisah. Kalau digabungkan nggak apa-apa. Fahuma manhiyun anhuma lubsan aw naz'an min jihatil farqi bainahuma fi dzalik. Maka larangan dari keduanya itu
baik memakai atau mencopot dari sisi dibedakan antara keduanya. La al-jama' fihi, tidak dari sisi menggabungkannya. Wa jami'an atau larangannya itu berupa keseluruhan. Kazina wa sariqah, seperti zina dan mencuri. Ini baik farqon, jami'an beda dengan jam'an ya. Kalau jam'an itu kan menggabung, kalau jami'an itu semuanya. Jadi zina dan mencuri itu ya haram hukumnya, baik digabungkan atau dipisah, semuanya adalah haram. Maka fakulun minhuma manhiun anhu, maka masing-masing dari keduanya, zina dan mencuri itu terlarang. Ya, tanpa dilihat kemudian apakah digabung atau dipisah. Pokoknya semuanya adalah haram. Sebagaimana minum khamar itu haram. Fahim dong? Jadi intinya larangan itu kadang ada larangan untuk satu hal, kadang ada larangan untuk lebih dari satu hal. Haramnya apabila ketika digabung, tapi kalau disatu-satukan maka tidak haram. Kadang haramnya apabila dipisah, dan kadang semuanya haram tanpa ada gabungan atau pisahan. Paham sampai sini? Paham, Ustaz. Izin tanya, Ustaz. Silakan. Apakah bisa dijadikan contoh terkait dengan halaman musik itu, Ustaz? Kan kalau saya pahami, hadis itu kan ada khamr, ada judi, ada musik. Apakah ketika ketiga-tiganya digabungkan makanya menjadi musik juga otomatis diharamkan, atau bisa masing-masing gitu, Ustaz? Iya. Sebetulnya hadis itu tidak sedang berbicara melarang sesuatu. Hadis itu sedang berbicara informasi. Informasi tentang akan adanya di hari akhir nanti orang-orang yang menghalalkan. Ya. Jadi di dalam hadisnya kan saya ati zamanun ala ummati, akan datang suatu masa pada umatku yastahiluna, mereka menghalalkan ya az-zina, menghalalkan zina, wal khamra, menghalalkan khamr, ya, wal harir, menghalalkan sutra, wal ma'azif, dan ma'azif, yaitu artinya alat musik. Nah, di sini para ulama kemudian mengatakan kalau zina haram udah jelas, dalilnya udah ada. Haram khamr jelas dalilnya. Sutra haram bagi laki-laki juga sudah jelas, dalilnya sudah ada semuanya. Nah, tapi untuk ma'azif, sebelumnya Nabi tidak pernah menjelaskan tentang apa itu ma'azif, apa hukum ma'azif. Tidak pernah dijelaskan. Makanya terjadi khilafiyah, perbedaan pandangan di kalangan para ulama terkait dengan alat musik. Kenapa? Karena dalil-dalil yang lain yang menunjukkan alat musik itu haram, hampir semuanya itu dhaif, lemah, atau tidak sesuai dengan konteks yang sedang diperbicarakan, yaitu tentang haramnya musik. Justru sebaliknya, ada dalil-dalil lain yang menunjukkan secara tidak tegas bahwa memainkan alat musik itu hukumnya boleh. Contohnya diantaranya ada seorang perempuan yang bernazar apabila Nabi menang perang Badar, dia akan memukulkan duf di atas kepala Nabi. Ketika Nabi pulang ke Madinah, dia menyampaikan nazar itu kepada Nabi dan Nabi mengiyakan. Akhirnya dia menabuhkan duf di atas kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian juga Abdullah bin Umar atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika itu berjalan dengan Abdullah bin Umar mendengar suara seruling, maka Nabi pun mengatakan, saya nggak suka seruling, ya, maka Nabi ngambil jalan lain, bukan jalan yang ada serulingnya. Nah, ini menandakan alat musik nggak haram. Kenapa? Apa yang Nabi benci, apa yang Nabi tidak suka belum tentu haram. Kalau haram pasti Nabi langsung samperi dan suruh berhenti. Tapi Nabi membiarkan. Nabi cuma mengatakan nggak suka, gitu kan? Berarti itu menunjukkan boleh. Dan dalil-dalil lain ya yang menunjukkan bahwasanya secara tidak tegas walaupun alat musik itu hukumnya boleh. Nah, oleh hal itu maka hadis yang berkaitan ini al-ma'azif ini bukan berkaitan dengan an-nahyi ini sebenarnya. Tapi ini berkaitan dengan apakah bisa al-ma'azif ini hukumnya disamakan dengan hukum sebelumnya, maksudnya dengan zina, khamr atau harir, ataukah tidak bisa disamakan? Ya, bisa disamakan atau tidak? Nah, menurut pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan, ya bukan menurut saya, ya, menurut sebagian ulama, dan ini
Kalau saya ngomong lebih condong kayak gak pantas ya. Ya intinya saya mengikuti pendapat ini yang mengatakan bahwasanya ya ma'azif itu hukumnya adalah halal, boleh, tidak haram. Kenapa? Karena adanya pengatofan ya atas homer, zina, harir kepada ma'azif tidak memastikan adanya keharaman. Karena atof tidak senantiasa menunjukkan adanya kesamaan hukum. Ya, atof wawu ya. Kenapa? Karena wawu itu hanya menunjukkan mutlakul jam'i, mutlak penggabungan suatu hal. Tidak menunjukkan adanya kesamaan hukum secara makna. Ya, hanya ada kesamaan hukum i'rabnya saja, tapi hukum yang dikandungnya tidak memastikan harus sama. Nah, banyak sekali dalam hadis Nabi, ya, Nabi mengatofkan satu hal dengan hal lain, tapi hukumnya beda. Yang satunya wajib, yang satunya sunnah. Ya kan? Contohnya dalam hadis 10 khisal fitrah. 10 fitrah yang senantiasa dilakukan oleh para nabi sebelumnya. Yang kita juga disunahkan menjalankannya. Di antaranya kan mencabut ketiak, ya, berkhitan, ya, kemudian mencabut bulu kemaluan, dan seterusnya. 9 di antaranya hukumnya sunnah. Tapi khitan hukumnya adalah wajib. Padahal khitan diatofkan dengan wawu dengan semua yang tadi. Tapi ternyata khitan dengan sendirinya memiliki faedah hukum wajib yang berbeda dengan yang lain. Nah, maka dalam usul fikih ini namanya dalalatul iqtiran. Adanya penunjukan dengan wawu atof. Dan dalalatul iqtiran menurut jumhur adalah dalalah yang dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Kenapa tidak bisa dijadikan hujjah? Karena wawu atof tidak senantiasa menunjukkan adanya kesamaan hukum. Gitu. Dan di sini ma'azif, karena sebelumnya Nabi tidak pernah menjelaskan hukum ma'azif itu apa, maka di sini ma'azif belum tentu haram hukumnya. Yang ada maknanya adalah orang kalau minum khamr, berzina, biasanya suka diiringi dengan yang namanya alat musik. Jadi alat musik itu haramnya bukan zatnya, tapi sebabnya aridi, sebab sesuatu yang lain. Apa itu? Apabila digabungkan dengan zina, apabila digabungkan dengan minum khamr, apabila digabungkan dengan ikhtilat, baru alat musiknya menjadi haram. Tapi kalau kosong dari itu semua, maka alat musik itu hukumnya adalah mubah. Terus kenapa para ulama bahkan 4 madhab dikatakan mengharamkan alat musik? Nah itu sebetulnya saddu adz-dzara'i, lebih tepatnya begitu. Yaitu para ulama itu menutup pintu celah yang bisa menjadikan seorang muslim itu jatuh kepada keharaman. Nah alat musik itu adalah sesuatu yang menurut para ulama aspek yang sangat besar sekali untuk menjerumuskan seorang muslim ke dalam keharaman. Nah maka untuk menutup pintu ini, ulama mengatakan alat musik hukumnya adalah haram. Namanya saddu dzara'i, menutup celah pintu yang bisa menjatuhkan seseorang ke dalam keharaman. Seperti itu sih. Karena itu alatul lahwi, alat yang bisa melalaikan. Namanya juga alatul lahwi, alat yang melalaikan. Cuman yang sekali lagi ya, kita nggak bisa menerima hujah ini karena tetap saja kan hakikatnya zatnya dia adalah mubah. Apalagi kan Nabi memperbolehkan untuk bukan memperbolehkan, mengiyakan ya ketika di dalam pernikahan itu untuk memainkan alat musik walaupun katanya hanya duf. Justru itu menjadi penegasan bahwasanya bermain alat musik itu masalahnya adalah mubah. Bahkan Imam Ghazali lebih jauhnya lagi, di segala sesuatu di tempat yang itu memberikan rasa senang, farohah, kesenangan, seperti kita mau dikiaskan dengan menikah itu kan seperti mau safa, mau berhaji, mau umroh atau yang lain-lain yang itu di situ ada tanda al-farah, kesenangan, senang kita itu bahagia, maka diperbolehkan untuk kemudian memainkan alat musik. Ya, alat musik nanti hukumnya beda dengan bernyanyi. Itu dua hal yang berbeda. Jangan disamakan. Kalau bernyanyi, ulama sepakat hukumnya boleh tanpa ada perbedaan pendapat, kecuali kalau nyanyinya syairnya ada yang mengajak keharaman, itu jelas haram. Tapi kalau nyanyi tanpa diiringi alat musik dan isi nyanyinya adalah memuji Allah contohnya, memuji tentang alam semesta yang tidak ada di dalam unsur keharaman, ulama sepakat. Sebagaimana perkataan Imam Syaukani dalam Nail al-Autar, hukumnya adalah boleh. Bahkan Rasulullah SAW punya penyair sendiri yang senantiasa menjawab para penyair orang Quraisy yang menghina Nabi SAW. Ya, siapa namanya? Saya lupa, Hasan bin Sabit atau siapa? Penyair Nabi. Wallahu a'lam. Seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz.
Pep, ada lagi yang tanya kan? Cukup? Oke, kalau tidak ada lanjut. Wal ashah dan pendapat yang sahih, ya kalau ashah berarti ada khilaf di kalangan ulama usul. Wal ashah berarti ashah inda Syafi'i ya. Ini pendapat yang ashah menurut madhab Syafi'i. Anna mutlaqan nahyi, bahwa nahyi yang secara mutlak, nahyi yang datang secara mutlak, walau tanzihan, sekalipun larangannya tanzihan artinya makruh ya, lil fasad, itu berfaedah al fasad, kerusakan. Syara'an secara syar'i, fil manhiyi anhu, di dalam perkara yang dilarang. Ya. Jadi wal aswa anna mutlaqan nahi walau tanzihan muqtadin lil fasad, itu berfaedah fasad, kerusakan, fil manhiyi anhu, terhadap apa yang dilarang. Kerusakan itu bisa bermakna batal kalau dalam bab ibadah, atau tidak sah dalam bab muamalah. Bi'an la yu'tadda bihi, seperti tidak dianggap atau seperti tidak diakui, dia tidak sah syara'an secara syariat. Idz la yufhamu dzalika min ghairihi. Karena tidak bisa difahami dari an-nahyu itu dari selain al-fasad, kerusakan. Jadi ini pendapat Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dan ini pendapat yang sahih dalam madhab Syafi'i, bahwasanya larangan yang datang secara mutlak itu pasti berfaedah al-fasad, rusak. Artinya rusak itu kalau dalam ibadah, ibadahnya tidak sah, batal, sehingga harus tidak menggugurkan kewajiban sholatnya. Dan kalau dalam muamalah tidak sah, dalam arti muamalah yang mereka lakukan tidak sah, sehingga tidak terjadi konsekuensi jual beli atau konsekuensi muamalah tersebut. Ya. Kemudian in roja'a an-nahyu ilaih, apabila larangan itu kembali kepada ilaih, kepada zat larangannya, zat yang dilarangnya. Jadi bisa jadi yang pertama, larangan secara mutlak itu berfaedah rusak, ya. Kerusakan itu kembali kepada zat apa yang dilarang itu. Contoh seperti zina. Larangan zina jelas kan, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Laki-laki yang perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, maka cambuklah 100 kali. Di sini larangan berzina itu keharamannya kembali kepada zat zinanya itu sendiri. Maka larangan zina itu muqtadin lil fasad, berfaedah adanya al fasad, kerusakan. Lil fasad, rusak sesuatu yang tidak benar. Nah, itu larangannya kembali kepada ilaih, kepada zatnya. Jadi secara zatnya, minum khomer, zina, membunuh tanpa hak, itu secara zatnya adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya in raja'a an-nahyu fi madzukir ilai ay ila ainihi, yaitu apabila larangannya kembali kepada zat yang dilarang tersebut. Ya. Di sini karena hi'an sholatil haid, seperti larangan sholat haid. Sholat haidnya sendiri secara zatnya dilarang, nggak boleh. Au saumiha, atau saumnya wanita haid. Maka secara zat saumnya wanita haid itu adalah dilarang. Wa kana hi'an zina, dan seterusnya. Jadi secara zatnya memang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au ila juz'i, atau larangan itu kembali kepada juz, bagian daripada yang bagiannya saja. Artinya secara zatnya dia itu masyru', ya, artinya dia halal, diperbolehkan, tapi dalam bagiannya itu ada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanahi an bai'il malaqih lin idamil mabi', seperti jual beli malaqih. Kan al-bai', jual belinya sendiri secara zatnya adalah sesuatu yang masyru', diperbolehkan oleh syariat. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Udah jelas di situ, secara zat jual belinya masyru', disyariatkan. Cuman dalam bagian jual beli, yaitu dalam rukun jual beli, disyaratkan bahwa barang yang dijual itu sesuatu yang musyahadah, bisa dilihat, bukan sesuatu yang goror, sesuatu yang akan menimbulkan persengketaan yang tidak jelas. Nah, maka larangan daripada jual beli malakih itu sebabnya adalah bukan jual belinya, tapi rukun yang ada dalam jual belinya tidak terpenuhi. Apa itu?
barangnya tidak terlihat. Al-malakih itu artinya jual beli anak yang masih ada di dalam kandungan. Ya. Jadi kita menjual anak kambing yang masih dalam kandungan. Nah, maka itu hukumnya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu goror. Goror ya. Tidak jelas. Goror itu sesuatu yang akibatnya atau hasilnya itu belum jelas. Itu namanya goror. Yang namanya anak masih dikandung oleh hewan itu kan goror. Kenapa? Bisa jadi pas lahir itu cacat, bisa jadi pas lahir itu mati, atau yang lainnya. Artinya akibat yang dihasilkannya atau apa yang nanti akan terjadinya sesuatu yang masih belum jelas. Nah, itu namanya goror. Segala sesuatu jual beli yang goror tidak sah. Nah, maka ini fasad, rusak, menyebabkan jual belinya tidak sah sehingga tidak terjadi konsekuensi jual beli. Maka nggak bisa terjadi perpindahan barang. Kenapa jual belinya nggak sah? Kenapa nggak sah? Karena barang yang dijualnya tidak memenuhi rukun jual beli. Apa itu? Tidak bisa terlihat. Ya, tidak bisa terlihat. Maka kalau sekarang mah di era modern mah jual beli malakih itu seperti jual beli box misteri ya gitu. Kalau di Shopee kan ada ya, di online tuh jual beli misteri. Jadi kita beli barang yang kita nggak tahu isinya apa. Ada yang 500, 100, 1 juta, itu jual belinya tidak sah. Ya. Atau kayak di anak SD itu yang tarik tambang. Maksudnya si penjual megang ini, nanti anak beli terus narik, nanti dapatnya apa. Nah, ada permen kan di bawahnya ada apa. Nah, itu juga sama nggak sah karena jual beli yang tidak jelas. Nah, ini kalau larangannya itu kembali ke bagiannya, yaitu rukun daripada si perbuatannya. Perbuatannya sendiri masyru' disyariatkan, tapi dalam bagiannya ada yang dilarang. Au ila lazimihi, atau yang dilarang itu kepada kelazimannya. Artinya secara perbuatannya dia masyru', secara rukunnya juga dia terpenuhi, tapi secara amrun khoriji, perkara di luar itu semua, secara kelaziman menyebabkan itu tidak sah. Seperti apa? Kanahyi an bai'i dirhamin bidirhamain. Seperti menjual 1 dirham dengan 2 dirham. Ya, maksudnya kita menjual 1 dirham, orang lain bayar dirham kita dengan 2 dirham. Huruf ba ini menunjukkan itu sebagai alat tukar. Jadi saya menjual 1 dirham dibayar dengan 2 dirham. Nah, ini jual belinya fasad. Ya. Kenapa? Secara jual belinya masyru'. Jual beli itu disyariatkan, boleh. Ya. Secara barang juga rukun dirham itu sesuatu yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Cuma di sini ada kelaziman yang menyebabkan jual belinya rusak. Apa itu? Lishtimalihi ala ziyadatil lazima bisyarti. Karena mencakup adanya tambahan yang al-lazima yang mengharuskan bisyarti dengan syarat. Ya kan? Jadinya riba kan? Jual beli 1 dirham dengan 2 dirham. Ya. Atau seperti inilah contoh yang paling gampang mah, tidak sah orang berpuasa pada Idul Fitri atau Idul Adha. Ya kan? Secara puasanya itu kan masyru' disyariatkan. Secara rukunnya juga semuanya sudah terpenuhi, yaitu berpuasa dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari dan dia tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Jadi secara perbuatannya masyru', rukun-rukunnya juga dilaksanakan. Cuman dia tidak sah. Kenapa? Karena dia menjalankan puasa itu pada hari raya Idul Adha. Yang mana hari raya Idul Adha itu adalah diyafatullah. Adalah jamuan Allah yang Allah mensyariatkan untuk tausiah. Banyak-banyak kita memakan makanan untuk berpesta, ya, dan seterusnya. Ini siapa yang ini nanti patah sah? Tuh, patah sama siapa ini? Jadi puasanya tidak sah bukan karena puasanya, bukan karena rukunnya yang tidak terpenuhi. Tapi apa? Tapi karena dia menjalankannya pada hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, yang itu adalah diyafatullah, jamuan Allah yang mengharuskan orang itu untuk bersenang-senang, berpesta, makan dan seterusnya. Nah, ini namanya al-lazim al-musawi. Artinya kalau orang berpuasa pada Idul Adha memastikan dia itu akan i'rad, menolak jamuan Allah. Ya kan? Setiap orang yang berpuasa pada hari raya Idul Adha atau Idul Fitri itu secara pasti akan mengakibatkan i'rad. Dia menolak diyafatullah karena dia nggak mau makan, nggak mau berpesta. Maka
orang yang berpuasa pada hari raya itu tidak sah puasanya karena dia i'radun an diyafatillah, dia menolak dari jamuan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya al-lazim al-musawi. Ada lagi namanya al-lazim al-a'am. Contohnya adalah seperti berjual beli ketika azan Jumat. Allah mengatakan, "Idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Kalau sudah diserukan azan Jumat maka tinggalkanlah jual beli, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jual belinya kan masyhur disyariatkan dan semua rukun-rukunnya sudah terpenuhi. Tapi dia menjadi tidak sah kenapa? Karena dilaksanakan ketika azan Jumat, maka tidak sah. Cuma dalam mazhab Syafi'i, ya, bisa nggak orang itu jual beli ketika pas hari Jumat atau pas hari Jumat, kemudian dia mampu menjalankan jual beli itu sebelum terjadinya azan Jumat? Mungkin nggak? Sangat memungkinkan. Artinya tidak secara lazim, tidak menjadi keharusan kalau orang berjual beli pada hari Jumat ketika mendekati Jumat itu akan terjadi pada azan Jumatnya. Tidak melazimkan. Paham ya? Beda kalau kita puasa pada hari raya Idul Adha itu pasti lazim, dia berarti menolak jamuan Allah. Setiap dia puasa pada hari raya itu lazim, pasti dia menolak jamuan Allah. Tapi kalau orang yang berjual beli ketika hari Jumat, ketika mendekati azan Jumat, tidak memastikan dia itu akan terjadi jual beli pas azan Jumat. Paham? Maka dalam mazhab Syafi'i, jual beli ketika nida Jumat itu tidak al-fasad. Tidak menyebabkan kebatilan. Artinya jual belinya sah, tapi haram. Paham gak nih? Makanya di sini dijelaskan nih. Makanya di sini dijelaskan nih oleh Imam Syekhul Islam Zakaria Ansori. Wa kharaja bi ruju'in nahi ila madzukir, dan dikecualikan kembalinya larangan itu kepada apa yang telah disebutkan ma'ama ba'dahu an-nahyu ar-raji ila amrin kharijin anhu ghairi lazimin, kepada larangan yang kembali kepada perkara di luar perbuatan itu yang tidak lazim, artinya tidak senantiasa memastikan. Fala yaqtadil fasad, maka tidak menunjukkan adanya kerusakan, artinya tetap sah. Kal wudu'i bi maksubin, seperti wudu dengan air yang maksub, air yang digosok. Kan nggak lazim orang tuh kalau wudhu pakai air itu gosok, ya, bisa jadi airnya memang bukan gosok, tidak melazimkan kan, kalau orang berwudhu dengan air pasti airnya gosok. Oleh karenanya wudhu dengan air gosok haram tapi sah wudhunya, ya. Wal baik waqta nidail jum'ah, dan jual beli ketika waktu Jumat, maka itu tidak menunjukkan adanya kerusakan, jual belinya tetap sah tapi haram. Nah, lirujui an-nahyi fil awal, karena kembalinya larangan yang pertama yaitu wudu dengan gosok, li'itslafi malil ghairi ta'adiyan, karena merusak harta orang lain secara paksa. Wafisani, sedangkan yang kedua yaitu jual beli pada waktu Jumat, litafwitil Jum'ah, karena tertinggalnya Jumat. Nah, wadzalika, ini alasannya ya, wadzalika yahsulu bi ghairil wudu wal bai', dan hal tersebut yaitu menghilangkan harta orang lain secara paksa atau terlewatnya Jumat itu bisa terjadi bukan karena wudu dan jual beli saja. Karena keduanya bisa terjadi tanpa harus adanya jual beli dan berwudu. Maka larangan itu secara hakikoh bukan zatnya sendiri, ya. Oleh karenanya dalam mazhab Syafi'i, orang yang berjual beli ketika azan Jumat sah jual belinya, ya, terjadi konsekuensi pertukarannya. Kalau nikah sah nikahnya, tapi haram berdosa. Ini berbeda dengan mazhab Hambali yang mengatakan kalau orang berjual beli atau melakukan akad ketika azan Jumat maka tidak sah. Kalau terjadi akad nikah maka akad nikahnya tidak sah, dan zina. Kalau jual belinya tidak sah, maka tidak terjadi pertukaran, konsekuensi pertukaran barang. Ya, ini yang apa kita bahas tadi itu menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, ya. Sedangkan mazhab Abu Hanifah dan mazhab Hambali agak sedikit berbeda. Oke, dikit lagi. Au juhila marji'uhu, atau kita nggak diketahui nih larangan ini kembalinya kemana. Apakah larangannya kembali ke zat yang dilarang, apakah kembali kepada rukunnya, atau kembali kepada perkara kelazimannya. Kita nggak tahu nih larangan ini kembali kemana. Maka hukum yang roji, yang kuat menurut Syekhul Islam Zakaria Ansori, itu pun tetap berfaedah rusak, tidak sah. Kenapa? Ihtiyaton, sebagai kehati-hatian, ya. Jadi kita nih ada larangan dari Allah dan Rasulnya nih. Tapi kita nggak tahu nih larangan ini kembali ke perbuatannya, zatnya memang sudah haram, ataukah rukunnya, ataukah perkara kelaziman yang menetapinya. Nah, kita nggak tahu nih.
maka menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi'i yang rajih itu juga sama yaqtadil fasad, berfaedah kerusakan sehingga menyebabkan tidak sah. Nah, paham sampai sini? Ada yang ditanyakan dulu? Paham Ustaz, insyaallah. Ini juga sama dikatakan oleh Imam Syaukani dalam kitab Irsyadul Fuhul ya. Beliau mengatakan fadhahabal jumhuru ila annahu idza ta'allaqa nahyu bil fi'li bi anna talabal kafi anhu fa in kana li 'ainihi ay li dzatil fi'li aw li juz'ihi wa dzalika bi an yakuna mansha'un nahyi qabhan dzatiyan kana nahyu muqtadiyan lil fasadi al muradi fi'lil butlan. Jadi kata Imam Syaukani, mayoritas ulama berpendapat apabila larangan itu berkaitan dengan perbuatan seperti tuntutan untuk meninggalkan, jika larangan itu berkaitan dengan zatnya atau bagiannya, ya seperti larangan itu lahir daripada bagian zatnya yang buruk, maka larangan itu berfaedah rusak yang itu sinonim dengan batal, butlan, batil. Ya. Baik perbuatan itu bersifat terindra seperti zina, minum khamar, atau perbuatannya syar'i seperti sholat, puasa, dan seterusnya. Nah, di sini beliau menjelaskan khilafnya. Nah, kemudian kata beliau, istadallal jumhur ala iqtidaihi lil fasad syar'an. Mayoritas ulama berdalil akan bahwa larangan itu berfaedah rusak secara syar'i. Dalilnya adalah bi annal ulama fi jami'il amsar lam yazalu yastadilluna bihi ala al-fasad fi abwabil ribawiyat wal ankiha wal buyu wa ghairiha. Adalah para ulama di semua kota, di semua daerah senantiasa berdalil dengan larangan itu untuk menunjukkan adanya kerusakan dalam bab riba, nikah, jual beli dan yang lain-lainnya. Begitu kurang lebih. Yep. Kemudian terakhir, amma nafyul qabul, adapun penafian qabul, fakila dikatakan dalilus sihah, menunjukkan adanya dalil sahih. Wakila dikatakan al-fasad, menunjukkan adanya kerusakan. Ya. Wa mithluhu dan semisalnya, semisal qabul nafyul ijza, penafian ijza. Wakila aula bil fasad dikatakan lebih utama menunjukkan kerusakan. Di sini Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari tidak merojihkan dari makna yang ada. Intinya permasalahan ini khilafiyah. Jadi kalau ada dalam Al-Quran atau Sunnah yang menafikan adanya qabul diterima, apakah itu juga menunjukkan perbuatannya sah atau tidak sah? Nah, ulama khilaf. Begitu juga kalau di dalam Al-Quran atau As-Sunnah adanya penafian ijza, ketidakcukupan. Apakah itu juga menunjukkan artinya perbuatannya itu sah atau tidak sah? Ulama juga khilaf. Pendapat yang rojih adalah kadang penafian qabul itu menunjukkan ketidaksahan perbuatan itu, kadang juga menunjukkan sah perbuatan itu. Begitu juga ijza. Contoh nih, Rasulullah bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbalahu salatun arba'ina yauman. Ya, barang siapa yang mendatangi dukun lalu dia bertanya kepadanya tentang sesuatu, lalu dia membenarkannya, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Nah, maksudnya tidak diterima di sini apa? Maksudnya adalah tidak diterima di sisi Allah. Artinya tidak mendapatkan pahala. Tapi sholatnya sah nggak? Sah. Karena sesuai rukun, syarat, dan seterusnya. Tapi sholatnya tidak mendapatkan pahala selama 40 hari. Jadi di sini, hadis ini menunjukkan qabul tidak berkaitan dengan sahih. Jadi bisa jadi tidak qabul, tidak mendapatkan pahala, tapi sah perbuatannya. Bisa juga tidak qabul, tidak mendapat pahala, dan juga perbuatannya tidak sah. Jadi yang roji intinya kadang berfaedah. Kadang menafikan qabul itu perbuatannya tetap sah, kadang menafikan qabul perbuatannya tidak sah. Begitu juga ijza. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan? Silakan. Ustaz, mohon izin Ustaz. Kalau nanti misalnya video ini ada faedahnya, anak potong-potong dari 1 menit 2 menit,
terkait misalnya soal hukum musik tadi itu bagaimana pengambilan hukumnya, apakah diizinkan Ustaz? Silakan. Kalau buat sesuatu yang bermanfaat mah ya silakan. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ya. Bahkan kalau bisa faedahnya lebih banyak ya lebih afdol. Ijazah itu mencukupi. Ijazah itu mencukupi. Sama dengan qabul. Qabul itu ya diterima kan. Ya, Allahu a'lam. Jadi sekali lagi pembahasan terakhir itu adanya khilaf. Kalau adanya penafian qabul, apa juga sama dengan menafikan kesahihan perbuatannya atau tidak? Sebagaimana adanya penafian ijazah itu kecukupan. Maksudnya dalam Al-Quran contohnya, dalam hadis contohnya, la tujzi, bla 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 bla. Apakah itu juga menunjukkan ketidaksahihan perbuatannya atau tidak? Ulama khilaf. Nah, pendapat yang terpilih, yang rojih adalah penafian qabul atau ijazah itu kadang menunjukkan penafian kesahihan perbuatannya, kadang juga tidak menunjukkan penafian kesahihannya. Seperti hadis tadi, man atta arrafan fasaddaqahu, man atta arrafan fasa'alahu ya min syai'in fasaddaqahu lam tuqbal salatuhu lahu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi paranormal atau dukun, lalu dia bertanya sesuatu tentangnya, kemudian dia membenarkan, maka sholatnya tidak diterima baginya 40 hari. Di sini kan Rasulullah menafikan qabul, lam tuqbal, tidak diterima. Tapi apakah sholatnya tidak sah? Sholatnya tetap sah. Apabila sesuai rukun dan syaratnya. Tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham tuh? Baik, kalau cukup kita akhiri sampai sini. Insya Allah hari Kamis masuk ke pembahasan lafdul am ya. Lafad umum. Ini lebih menarik lagi tentang pembahasan masalah lafad umum. Wallahu a'lam bishawab. Nakhtatim darasana bi qiraatil hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin wa du'a kafaratil majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.